Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas yaitu tentang visualisasi konsep. Apa itu visualisasi konsep? Yaitu media untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk visualisasi dinamis, statis, dan diberi audio. Mudahnya begini, kita mempunyai ide gagasan dibentuk atau ditampilkan nanti dalam bentuk video. Nah, visualisasi konsep ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu praproduksi. Dalam praproduksi itu dibagi menjadi ada naskah, ada sinopsis, ada storyboard. Di luar dari peran ataupun tim atau kru yang akan membuat video nanti. Ini ada naskah, yaitu suatu teks yang berisi gambaran yang akan dilihat di layar. Naskah teks dibuat agar seluruh pendukung dalam pembuatan video paham secara rinci dari presentasi yang akan disampaikan. Naskah ini mudahnya seperti pada mana ya, skenario seperti itu. Apa sih yang akan percakapan dalam video itu atau dialognya seperti apa. Berikutnya ada yang disebut sinopsis atau ringkasan cerita. Ini yang ditampilkan adalah hanya sebatas garis besar dari gagasan tadi, tidak secara rinci, tetapi ringkasan cerita ini sudah mengcover dari semua video nanti yang akan disampaikan. Berikutnya ada storyboard. Ini adalah sketsa gambar yang berbentuk thumbnail ya, yang disusun mengurutkan atau berurutan sesuai dengan rangkaian cerita yang dibuat. Ini adalah storyboard untuk memudahkan pemeran untuk memerankan dari sketsa yang atau video yang akan dibuat. Berikutnya tahap produksi. Tahap produksi ini dimulai dari merekam video dengan berdasarkan konsep yang sudah dirancang. Kemudian proses rekaman baik visual maupun audio dilakukan dan seluruh pendukung bekerja sama dalam proses produksi. Mudahnya tahap produksi ini adalah membuat video atau syutingnya. Syuting ini membutuhkan suatu konsepnya ada di praproduksi tadi. Jadi gambar satu atau skin satu nanti dimulai dari dialog apa itu di tahap produksi ini, membuat atau mengambil videonya atau syutingnya, mudahnya begitu. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pasca produksi. Pada dasarnya adalah kegiatan editing. Editing video merupakan proses menyusun, menata, kemudian mengcapturing atau mengimpor, pemotongan, penggabungan sampai menyisipkan gambar ataupun menyisipkan audio. Semuanya dilakukan di tahap pasca produksi. Jadi misalnya ada adegan itu tidak seurut sesuai dengan konsep, maka di pasca produksi ini akan diurutkan sesuai dengan naskah yang ada di praproduksi tadi. Jadi intinya adalah dari tahap praproduksi konsep, kemudian direalisasikan dalam tahap produksi, kemudian diselesaikan atau di finishing itu di tahap pasca produksi. Kemudian sebagai tambahan ini ada yang disebut pembagian video berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada video cerita, jelas video ini adalah bertujuan untuk memaparkan cerita. Cerita ini bisa fiktif, bisa juga nyata. Intinya adalah menampilkan cerita. Ada dokumenter, video yang bertujuan merekam semua kejadian atau peristiwa dalam 7 kehidupan nyata. Ini mudahnya kalau pernah melihat film dokumenter, mendokumentasikan perjalanan, itulah dokumenter. Ada juga video berita, jelas ini video yang bertujuan untuk memaparkan sebuah berita. Tentu kalau berita ini berita nyata ya, jadi bukan berita yang settingan, bukan, tapi berita yang benar-benar ada. Kemudian yang keempat ada pembelajaran, yaitu video yang bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan ulang. Tuh ya, seperti kalian mendapat video pembelajaran dari Bapak Ibu guru, yaitu sama dengan video pembelajaran. Yang ketiga ada presentasi, video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Misalnya ada ide untuk membuat sebuah produk, bisa divideokan, atau tidak harus produk, misalnya membuat sebuah ide gagasan
memecahkan sebuah solusi dalam bentuk video itu masuk sebagai video presentasi. Demikian tentang materi visualisasi konsep. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.